Saya Ajeng Salsabila, perwakilan dari kelompok 9, akan menyampaikan materi pemeriksaan USG. Pengertian USG. Ultrasonografi adalah pemeriksaan dalam bidang penunjang diagnostik yang memanfaatkan gelombang ultrasonik dengan frekuensi yang tinggi dan menghasilkan imaging. Tanpa menggunakan radiasi, tidak menimbulkan rasa sakit, serta tidak menimbulkan efek samping. Selain itu, ultrasonografi relatif murah, pemeriksaannya relatif cepat, dan persiapan pasien serta peralatannya relatif mudah. Gelombang suara ultrasonik memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz, tapi yang digunakan hanya 1-10 saja. Tujuan dari USG sendiri adalah untuk menyelidiki dan memeriksa kondisi pada mata, tiroid, kandung kemih, kandung empedu, limpa, ginjal, pankreas, testis, hati, pembuluh darah, dan rahim. Tindakan USG juga dapat dilakukan ketika seorang ahli bedah melakukan biopsi untuk memantau dan membimbing ketelitian dan keamanan gerakan. Manfaat dari USG umumnya tidak menimbulkan rasa sakit karena tidak memerlukan suntikan atau sayatan. USG dapat diakses secara luas dengan biaya yang lebih murah dibandingkan metode lain. Pasien tidak terpapar radiasi pion membuat prosedur ini lebih aman daripada teknik diagnostik lainnya, seperti sinar X serta CT scan. Namun, faktanya tidak ada efek berbahaya bila digunakan sesuai arahan penyedia layanan kesehatan. Manfaat pemeriksaan USG dalam kandungan. Pada trimester pertama, memastikan hamil atau tidaknya, lalu mengetahui keadaan janin, lokasi janin, jumlah janin, dan tanda kehidupan. Mengetahui keadaan rahim dan oksigen di sekitarnya, melakukan penapisan awal dengan mengukur ketebalan selaput lendir. Pada trimester kedua, melakukan penapisan secara menyeluruh, menentukan lokasi plasenta, serta mengukur panjang serviks. Pada trimester terakhir, menilai kesejahteraan janin, mengukur biometri janin untuk taksiran berat badan, melihat posisi janin dan tali pusat, serta menilai keadaan plasenta. Jenis pemeriksaan USG secara umum. Umumnya, ultrasound menggunakan transducer di permukaan kulit. Namun, untuk mendapatkan diagnostik yang lebih baik, dengan memasukkan transducer khusus ke salah satu bagian tubuh. Jenis-jenis tersebut meliputi USG eksternal. Pada USG eksternal ini menggunakan alat bantu bernama probe. Alat ini dilengkapi sensor pada ujungnya untuk menangkap gelombang suara dari permukaan kulit. USG eksternal digunakan untuk melihat kelainan atau gejala pada organ tubuh. Selain itu, USG eksternal digunakan untuk melihat kondisi janin selama kehamilan. Berikutnya USG internal. USG internal transvaginal merupakan salah satu contoh USG internal. Pada USG ini dilakukan dengan memasukkan alat bantu probe berukuran selebar 2 jari melalui vagina. Biasanya, sejenis USG ini dilakukan dokter untuk memeriksa kondisi organ daerah panggul, seperti rahim dan indung telur. USG endoskopi. Alat bernama endoskopi yang berbentuk seperti selang tipis, panjang, dan fleksibel, dilengkapi dengan kamera, lampu, serta sensor USG di ujungnya. Biasanya alat akan dimasukkan melalui mulut untuk memeriksa organ bagian atas, melalui dari kerongkongan hingga lambung. Jenis teknik USG berdasarkan teknologi yang digunakannya. Yang pertama adalah USG 2 dimensi, menghasilkan gambar yang berwarna hitam putih serta cenderung lebih datar. Meski gambar yang dihasilkan tidak terlalu jelas dan menyerupai sketsa, USG 2 dimensi mampu memperlihatkan kondisi organ dalam tubuh. USG 3 dimensi. Dengan teknik USG ini, maka akan tambahan satu gambar lagi yang disebut koronal. Gambar yang tampil mirip seperti aslinya, permukaan suatu benda, dapat dilihat dengan jelas. Begitupun keadaan janin pada pemeriksaan kehamilan dari posisi yang berbeda. Ini dimungkinkan karena gambarannya dapat dilihat dengan cara diputar. USG 4 dimensi.
Sebetulnya, USG 4 dimensi ini hanya istilah untuk USG 3 dimensi yang dapat bergerak. Kalau gambar yang diambil dari USG 3 dimensi statis, sementara pada USG 4 dimensi, gambar janinnya dapat bergerak. Sehingga pasien dapat melihat lebih jelas dan membayangkan keadaan janin di rahim. USG Doppler. Pemeriksaan USG yang mengutamakan pengukuran aliran darah, terutama aliran tali pusar. Alat ini digunakan untuk menilai keadaan janin. Penilaian kesejahteraan janin meliputi A. Gerak nafas janin, B. Tonus, C. Indeks cairan, D. Doppler arteri umbilikas, E. Reaktivitas denyut jantung janin. Komponen dalam mesin USG. Yang pertama ada transducer. Transducer adalah komponen USG yang ditempelkan pada bagian tubuh yang diperiksa, seperti dinding perut atau dinding poros usus besar pada pemeriksaan prostat. Di dalam transducer terdapat kristal yang digunakan untuk menangkap pantulan gelombang yang disalurkan oleh transducer. Gelombang yang diterima masih dalam keadaan akuistik, sehingga fungsi kristal di sini adalah untuk mengubah gelombang tersebut menjadi gelombang elektronik yang dapat dibaca oleh komputer, sehingga dapat diterjemahkan dalam bentuk gambar. Berikutnya adalah monitor yang digunakan dalam USG. Yang ketiga, mesin USG. Mesin USG merupakan bagian dari USG di mana fungsinya untuk mengelola data yang diterima dalam bentuk gelombang. Mesin USG adalah CPU dari USG, sehingga di dalamnya terdapat komponen-komponen yang sama seperti CPU pada PC. Cara kerja USG adalah merubah gelombang menjadi gambar. Adapun komponen USG selain komponen di atas. Yang pertama ada blusser. Sebuah alat yang berfungsi sebagai penghasil tegangan untuk merangsang kristal pada transducer untuk membangkitkan pulsa ultrasonik. Yang kedua, tabung sinar. Merupakan alat untuk menampilkan gambaran ultrasound. Pada tabung ini, terdapat tabung hampa udara yang memiliki benda potensial yang tinggi antara anoda dan katoda. Yang ketiga, printer. Alat yang digunakan untuk mendokumentasikan gambaran yang ditampilkan oleh tabung sinar katoda. Yang keempat, display. Alat peraga hasil gambaran scanning pada TV monitor. Prinsip kerja alat USG. Transducer bekerja sebagai pemancar dan sekaligus penerima gelombang suara. Pulsa listrik yang dihasilkan oleh generator diubah menjadi energi akuistik oleh transducer yang dipancarkan dengan arah tertentu pada bagian tubuh yang akan dipelajari. Sebagian akan dipantulkan dan sebagian lagi akan merambat dan menembus jaringan yang akan menimbulkan bermacam-macam pantulan sesuai dengan jaringan yang dilaluinya. Bagian tubuh yang dapat diperiksa oleh USG. Yang pertama, organ reproduksi baik pria maupun wanita. Kedua, pembuluh darah, termasuk pembuluh darah halus. Yang ketiga, payudara, termasuk untuk mendeteksi benjolan pada jaringan payudara. Yang keempat, sendi, kerangka, serta sistem yang mendukung seperti ligamen dan otot-otot. Yang kelima, kelainan pada jantung seperti rusaknya katup jantung, detak jantung yang tidak normal, serta pembengkakan pada dinding jantung. Keenam, organ dalam perut seperti hati, kantung empedu, limpa, pankreas, ginjal, dan kantung kemih. Ketujuh, organ dalam leher, seperti kelenjar tiroid, kelenjar air liur, pembuluh darah leher, serta kelainan lainnya baik itu benjolan, infeksi, kista, ataupun tumor. Kedelapan, otak dan tulang belakang. Baik pada bayi maupun orang dewasa, gangguan yang dapat dideteksi seperti cedera atau pendarahan. Kelainan bawaan lahir, peradangan selaput otak atau radang otak, mengingat gelombang ultrasonik tidak dapat menembus tulang. Prosedur bagi orang dewasa baru dapat dijalankan setelah tulang tengkorak telah dibuka. Yang kesembilan, memantau kesehatan rahim dan kandungan serta untuk memonitor tumbuh kembang janin bagi ibu yang sedang hamil. Juga mendeteksi gangguan yang terjadi pada rahim, indung telur, plasenta, serta serviks. Prosedur pemeriksaan USG.
Pada teknik USG eksternal, dokter akan menggerakkan transducer di atas permukaan kulit yang sudah diberi pelumas. Khusus tes USG kehamilan, pasien dapat melihat kondisi janin melalui gambar pada layar monitor, serta mendengar suara denyut janin secara langsung. Untuk USG eksternal daerah testis, pasien harus membuka kedua paha lebar-lebar. Kemudian di bagian bawah kantung buah zakar dan di sekitar paha akan dipasang handuk dan tali khusus agar posisi skrotum sedikit lebih tinggi. Pada teknik USG internal, pasien akan diminta untuk berbaring dengan sedikit mengangkat bagian panggul. Lalu, dokter akan memastikan transducer yang sudah diberi pelumas dan pelindung steril pada bagian ujungnya melalui vagina. Seperti teknik USG eksternal, pasien dapat melakukan pemantauan kondisi organ secara langsung melalui monitor di samping tempat tidur pasien. Pada USG endoskopi, pasien akan diberi obat bius lokal dan obat penenang untuk mengurangi rasa nyeri maupun gelisah. Pasien juga diminta untuk berbaring menghadap samping. Setelah itu, dokter akan memasukkan alat endoskopi melalui mulut yang kemudian didorong ke arah kerongkongan hingga ke bagian yang akan diperiksa. Gambar juga akan dapat dipantau melalui monitor, sama seperti jenis USG lainnya. Efek samping dari USG. Efek samping setelah pemeriksaan USG tidak bersifat mutlak. Kemungkinan yang dapat terjadi setelah pemeriksaan USG yaitu sensasi panas khusus pada area yang diperiksa dan reaksi alergi terhadap pelumas yang digunakan. Bagi yang menjalani USG internal, ada kemungkinan pasien mengalami rasa tidak nyaman akibat alat yang dimasukkan melalui vagina. Bagi yang menjalani USG endoskopi, ada kemungkinan pasien mengalami sakit tenggorokan dan perut kembung sementara. Kemungkinan pendarahan juga ada walaupun tidak sering terjadi. Secara keseluruhan, pemeriksaan USG tidak menimbulkan efek komplikasi jangka panjang pada pasien jika dilakukan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. Kelebihan dari USG. Yang pertama, pasien dapat diperiksa secara langsung tanpa persiapan dan memberi hasil yang tepat. Yang kedua, bersifat non-invasif atau tidak memberikan efek samping, sehingga dapat dilakukan pula pada anak-anak. Aman untuk pasien dan operator karena tidak tergantung pada radiasi ionisasi. Selanjutnya, memberi informasi dengan batas struktur organ, sehingga memberi gambaran anatomis lebih besar dari informasi fungsi organ. Selanjutnya, semua organ yang mengandung udara dapat ditentukan bentuk, ukuran, posisi, dan ruang interfasial. Dapat membedakan jenis jaringan dengan melihat perbedaan interaksi dengan gelombang suara. Dapat mendeteksi struktur yang dapat bergerak seperti pulsasi fetal. Kelemahan USG. Yang pertama, dapat ditahan oleh kertas tipis. Yang kedua, antara transducer dengan kulit tidak dapat kontak dengan baik, sehingga bisa terjadi artefak sehingga perlu diberi jeli sebagai penghantar ultrasound. Yang ketiga, bila ada celah ataupun udara, gelombang suara dapat dihamburkan. Selanjutnya, tidak 100% akurat. Perlu diketahui, akurasi atau ketepatan pemeriksaan USG tidaklah 100%, melainkan 80%. Artinya, kemungkinan ada kelainan bawaan ataupun kecacatan pada janin yang tidak terdeteksi ataupun interpretasi kelamin janin yang tidak tepat. Demikian materi ini disampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang kurang tepat. Dengan ini presentasi ditutup.